Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Selamat pagi pemirsa, Mahkamah Agung MA meringankan vonis mati mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo menjadi pidana penjara seumur hidup. Bunyi amar putusan yang dibacakan hakim ini pun meninggalkan tanda tanya di benak publik. Dari amar putusan kasasi, majelis hakim menolak permohonan kasasi yang diajukan jaksa dan terdakwa. Namun di amar putusan, hakim memperbaiki kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan. Menjadi tanda tanya, karena putusan seperti itu di luar logika hukum. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Kamis 10 Agustus 2023 dengan tema Nalar Linglung Hakim Agung bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa bisa juga nanti menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Jaka Budi Santosa. Mas Jaka, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Mas? Sehat. Tidak linglung? Tidak. Kita akan bicarakan sesuatu yang sangat menarik ya. Saya bertanya ke banyak teman, kolega yang memang bergerak di bidang hukum dan mereka semuanya mengatakan kita juga sedang mencerna nih apa yang terjadi. Tapi sebelum kita bahas editorial, kita lihat dulu pemirsa ada beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia. Headline Media Indonesia untuk pagi ini senapas dengan editorial, putusan MA tidak cerminkan keadilan. Ini kenapa kemudian disebutkan putusan MA di kasus kasasi Sambo ini tidak mencerminkan keadilan, Mas Jaka? Ya, kalau tidak salah, kita minggu lalu kita membahas juga soal keadilan. Kita ketika itu publik, rasa keadilan publik juga terusik ketika pengadilan membebaskan atau memvonis bebas Hakim Agung Ghazalba dalam kasus korupsi. Jadi pertanyaan yang semakin mengeras di benak publik ini sebenarnya keadilan itu masih ada nggak sih? Apakah keadilan itu hanya untuk orang-orang yang punya kuasa, punya uang, punya kekuatan untuk mendapatkannya, sementara mereka yang tidak punya kuasa, tidak punya uang, orang miskin, hukum betul-betul tegas. Jadi kasus yang kasus terkini ketika kasasi Mahkamah Agung memvonis atau mengamputasi hukuman Verdi Sambo ini kembali mencederai atau mengusik keadilan publik. Jadi ada pertanyaan besar kenapa dalam kasus seperti itu ketika di pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat kedua buktinya begitu kuat, tiba-tiba di tingkat terakhir atau benteng terakhir itu justru dikurangi dengan secara signifikan, cukup signifikan. Jadi publik bertanya-tanya sebenarnya apakah pengadilan itu masih bisa kita harapkan untuk kita mendapatkan keadilan atau kita harus dengan cara-cara lain dengan untuk mendapatkan keadilan itu. Jadi ini yang kembali kita mengemuka soal pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Jangan-jangan keadilan itu memang hanya ada di atas kertas begitu ya? Atau ya seperti yang Mas Jaka katakan hanya kepada orang-orang tertentu. Betul. Bersamaan kedudukan di hadapan hukum, kecuali mesti semungkin ada kata-kata yang tersembunyi. Tapi kita akan nanti bahas lebih lanjut itu di editorial. Kita tinggalkan dulu berita itu, kita ke berita selanjutnya di halaman 2 pemirsa. Ini terkait dengan kondisi di Papua penyanderaan pilot Susi Air. TNI jawab permintaan Dubes. Maksudnya Dubes siapa dan permintaannya apa nih, Mas Jaka? Iya, ini dari Selandia Baru Itu kan Martin itu kan warga negara Selandia Baru. Pilotnya ya? Dia sudah disandra oleh KKB atau separatis teroris di Papua sekitar 6 bulan. Saya pikir ini waktu yang bukan pendek dan mereka betul-betul menginginkan ada segera kepastian dan bisa segera dibebaskan. Dan ini sebenarnya kan secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap kemampuan kita terhadap untuk membebaskan sandera. Dan saya pikir TNI dan aparat-aparat terkait harus segera bergerak lebih cepat lagi untuk membebaskan Martin. Jadi kalau selama ini TNI atau aparat itu
ikut mengedepankan cara-cara yang keras atau kan belakangan katanya mau akan lebih lunak dengan menjalin komunikasi dengan tokoh-tokoh Papua sehingga Martin itu bisa dibebaskan tanpa harus ada korban lagi. Jadi apapun itu kita harapkan segera bebas ya, begitu kan? Iya. Supaya kemudian juga kredibilitas Indonesia juga jangan sampai dipertanyakan, Mas. Iya, dan kita juga menegaskan kepada KKB apapun caranya tidak boleh menyandera warga sipil. Dalam perang terbuka pun kan tidak boleh melukai warga sipil. Apalagi ini bukan perang. Kenapa mereka juga harus menyandera orang-orang yang tidak bersalah? Kita tunggu nanti jawaban tindakan ya. Ini kan tindakan. Jawaban tertulis atau jawaban lisan. Kita tunggu nanti jawaban TNI kepada pembebasan pilot Susi Air. Kita ke berita selanjutnya masih dari halaman 2, pemirsa. Ini sesuatu yang lucu, Mas Jaka, karena banyak nilai di situ yang menarik. Bupati Kecele mahasiswa ternyata pilih Anies. Ini bupati mana, di mana, tapi ini viral nih di media sosial. Bagaimana, Mas Jaka? Ya, ini kalau saya salah Bupati Banyumas ya, Ahmad Hussein. Ini dalam acara semacam mahasiswa baru mahasiswa baru di Unsud. Ini kan kader PDIP kalau tidak salah bupati ini. Ketika dia bertanya kepada mahasiswa siapa calon pemimpinnya atau calon presiden nantinya akan dia pilih, sungguh di luar dugaan tidak sesuai yang dia harapkan. Karena dia terus terangkan dia sudah memilih atau punya pilihan ke calon-calon tertentu. Ganjar katanya. Dan dia berharap mahasiswa juga akan menjawab yang sama. Tetapi faktanya dari 3 mahasiswa yang ditanya mereka kompak menjawab Anies. jadi ini viral dan ada dugaan juga ini sebenarnya bentuk kampanye ya. Terselubung. Iya, terselubung. Kenapa harus menanyakan pilihan? Kalau mereka meminta mahasiswa untuk cerdas memilih misalnya, tidak usah harus menyebut nama, itu mungkin masih bisa kita pahami. Tetapi ini saya pikir mungkin menjadi bumerang lah ya. Ketika dia menginginkan A, tetapi yang dijawab oleh mahasiswa ternyata B. Jadi ya lucu-lucu tapi kalau untuk saya sih, Mas Jaka, ya seharusnya tidak boleh ya dilakukan begini ya. Karena ini kan memang tidak diatur, tetapi kan soal etika ya. Dan soal pilihan itu kan kalau tidak salah masih ada kan prinsip rahasia itu masih ada kan ya? Harusnya bahwa masih pilihan ada. kita ya terserah kita begitu, tidak perlu disampaikan atau ditanyakan. Dan janganlah di kampus melakukan ini ya. Ya sudah, ini pelajaran berikutnya. Mungkin yang bersangkutan akan kapok untuk bertanya lagi dimanapun begitu karena tidak sesuai harapan. Kita ke editorial, pemirsa. Di pagi ini diberi judul Nalar Linglung Hakim Agung. Saya juga berusaha memahami putusan Hakim Agung Mahkamah Agung ini, Mas Jaka, dan terus terang sulit ya, karena di putusannya menolak kasasi, tapi terus melakukan perbaikan putusan dan juga hukuman. Ini gimana ya? Ya, ini sebenarnya ada beberapa ada beda pemahaman ya. Beberapa pengamat menyebutkan sebenarnya kalau udah ditolak ya tolak saja, tidak harus ada perbaikan putusan. Tetapi kalau di MA itu kan ada istilahnya ada 3 putusan kan. Tolak kasasi, kabul kasasi, dan tolak dengan perbaikan. Tolak perbaikan. Ini tolak perbaikan yang terakhir. Ini tolak perbaikan. Jadi dia menolak substansi yang diajukan oleh Sambo. Sambo kan meminta dibebaskan. Itu ditolak, tetapi karena ada pertimbangan tertentu, hukuman tetap ada, jadinya seumur hidup. Diubah ya? Diubah oleh Hakim Agung. Oleh Hakim Agung. Tetapi lepas dari adanya perdebatan itu, saya pikir yang paling penting sebenarnya pertimbangannya itu apa. Sampai sekarang kan belum diupload. Jadi kita mesti tahu dulu pertimbangan yang dipegang oleh 3 Hakim Agung ini sebenarnya apa. Apakah karena ada faktor-faktor tertentu atau karena pengadilan-pengadilan di tingkat sebelumnya itu dalam tanda petik melakukan kesalahan atau ketidakakuratan penerapan pasal atau bukti-bukti yang lain. Ya ini yang kita tunggu. Tetapi apapun, sekali lagi kita tegaskan ya putusan kasasi ini sekali lagi ya mengusik keadilan publik. Jadi kita lagi-lagi bertanya apakah karena kepada hanya orang-orang tertentu keadilan itu ada ya. Jadi saya pikir ini
Dan yang pasti akan menurunkan, sangat mungkin akan menurunkan kredibilitas peradilan. Supaya kita juga tidak ikutan linglung, kita ikuti saja editorial Media Indonesia untuk hari ini, pemirsa. Kamis 10 Agustus 2023, nalar linglung Hakim Agung. Nalar linglung Hakim Agung. Mahkamah Agung atau MA meringankan vonis mati mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan atau Kadif Propam Polri Verdi Sambo menjadi pidana penjara seumur hidup. Amar putusan kasasi, tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan menjadi melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama, ucap Kepala Biro Hukum dan Humas MA Sobandi Selasa 9 Agustus lalu. Putusan itu sendiri tak bulat. Dari 5 hakim agung yang menangani perkara tersebut yakni Suhadi, Soeharto, Jupriyadi, Desnayeti, dan Yohanes Priyana. Jupriyadi dan Desnayeti berpendapat Sambo tetap mesti divonis hukuman mati, sebagaimana vonis di tingkat PN dan PT, namun keduanya kalah suara dalam musyawarah para hakim itu. Terlepas dari adanya 2 hakim agung yang tetap memandang hukuman mati adalah vonis yang setimpal atas kejahatan yang telah dibuat Sambo, bunyi amar putusan yang dibacakan Sobandi itu meninggalkan tanda tanya di benak publik. Dari mana amar putusan kasasi, majelis hakim menolak permohonan kasasi yang diajukan jaksa dan terdakwa. Di amar itu pula, hakim memperbaiki kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan. Menjadi tanda tanya karena putusan seperti itu di luar logika hukum. Mestinya, hakim menerima dulu kasasi yang diajukan lalu kemudian mengadili sendiri. Dari situ kemudian lahir MA memperbaiki putusan sebelumnya. Jadi, sungguh aneh jika MA menolak kasasi yang diajukan terdakwa dan penuntut umum, namun kemudian memperbaikinya. Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP sejatinya telah menetapkan batasan kewenangan MA. Para hakim agung itu bertugas untuk memeriksa apakah penerapan hukum di pengadilan sebelumnya telah diberlakukan dengan benar atau tidak. Hakim agung juga ditugaskan meneliti apakah cara mengadili telah dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang atau tidak. Dan terakhir, menentukan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya atau tidak. Jika dari pemeriksaan itu para hakim agung menilai ada ketidaksesuaian penerapan pasal atau cara mengadili tak sesuai undang-undang atau pengadilan sebelumnya dinilai tak kompeten sebagai penjaga benteng terakhir keadilan, MA bisa mengadili sendiri. Namun hal itu harus didahului oleh sikap para hakim yang menerima kasasi. Dalam menangani kasus itu, perlakuan yang sama juga dilakukan para hakim agung terhadap Putri Chandrawati, Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. MA menolak kasasi, tapi memperbaiki kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dilakukan. Mereka menyunat masa hukuman Putri Chandrawati dari 20 tahun penjara menjadi 10 tahun penjara. Riki Rizal dari 13 tahun penjara menjadi 8 tahun penjara. Dan Kuat Ma'ruf dari 15 tahun penjara menjadi 10 tahun penjara. Dalam buku laporan tahunan Mahkamah Agung pada 2022, MA menyatakan putusan tolak dengan perbaikan menunjukkan benteng terakhir keadilan itu menganggap tidak ada alasan untuk membatalkan putusan yang diajukan kasasi sebagaimana dimaksud pasal 30 Undang-Undang Nomor 14/1985 tentang Mahkamah Agung. Akan tetapi, ada amar tertentu dari putusan tersebut yang perlu diperbaiki.
Sebagai catatan, sepanjang 2022, Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan mengubah sebanyak 4.617 putusan pengadilan negeri atau pengadilan tinggi yang telah ditetapkan sebelumnya. MA mengatakan amar menolak permohonan kasasi dengan perbaikan akan berimplikasi pada putusan pengadilan tingkat banding yang diajukan kasasi berlaku sebagai putusan yang berkekuatan hukum tetap. Putusan berlaku kecuali terhadap amar yang diperbaiki oleh Mahkamah Agung. Dan saat menjatuhkan vonis seperti itu, para hakim agung itu pasti paham putusan mereka akan membuat jaksa tak berkutik setelah Mahkamah Konstitusi menghapus wewenang jaksa mengajukan peninjauan kembali. Menurut MK, hanya terdakwa dan ahli warisnya yang boleh mengajukan permohonan peninjauan kembali. Meski tak puas, masyarakat hanya bisa menjadi penonton. Keadilan limbung di tangan Hakim Agung. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Dan saat ini sebelum kita berdiskusi, Mas Jaka, kita mau coba bertanya dulu. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan mantan Hakim Agung Gayus Lumbun. Pak Gayus, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leonard. Ya, Pak Gayus, ini putusan kasasi Hakim Agung, Mahkamah Agung dalam kasus Sambo dan kawan-kawan ini sudah dibahas banyak orang. Tapi pertanyaan besarnya adalah sebetulnya apa, Pak Gayus, argumentasi Hakim Agung untuk kemudian menolak kasasi tetapi memperbaiki putusan termasuk hukumannya menjadi diperingan. Pak Gayus tahu atau tidak itu, Pak? Mengenai pengurangan penambahan kecuali terhadap putusan di bawah Mahkamah Agung yang membebaskan murni atau fresh track ya bahasa hukumnya. Itu yang tidak boleh dipersoalkan menurut HIR maupun KUHAP. Tetapi kalau kasasi menolak dengan perbedaan itu biasa dilakukan berpuluh tahun, juga selama ini berjalan seperti itu, dan banyak orang mengatakan pasal 253 itu KUHAP menentukan tidak boleh ditambah, itu kan tidak benar. Di mana coba tunjukkan saya? Pasal mana, angka berapa? Tidak ada. Oke. Jadi sebetulnya kalau menurut Pak Gayus, apa yang dilakukan Majelis Hakim Agung di MA ini sudah tepat, begitu ya Pak? Kita belum membaca putusan yang asli ya, artinya yang telah disahkan oleh Mahkamah Agung karena menunggu waktu untuk beredar kembali kepada Hakim Agung untuk dikoreksi. Itu kebiasaan Mahkamah Agung. Tetapi bagi saya pedoman yang dianggap menolak dengan perbaikan itu hal yang biasa. Menolak dengan perbaikan, pengertian itu saja ya. Oke. Itu hal yang biasa. Baik, Pak Gayus, kalau misalnya kita fokus kepada Verdi Sambo, ketika Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri untuk menjatuhkan hukuman mati, dan kemudian Hakim Agung, Mahkamah Agung menolak kasasi para pihak, tetapi mengubah hukuman Verdi Sambo dari mati menjadi seumur hidup, itu biasanya pertimbangannya apa sih Pak, seorang hakim itu Pak? Pertimbangan yang umum ya bagaimana diatur di KUHAP itu, tetapi tidak ada melarang kalau di luar yang bebas murni tadi. Nah oleh karena itu, maksud saya kira-kira pertimbangannya itu apa Pak? Karena masyarakat ingin tahu apa yang dilihat oleh Hakim Agung yang mungkin tidak dilihat oleh hakim di Pengadilan Tinggi dan hakim di Pengadilan Negeri Pak. Secara detail kita lihat nanti di pertimbangan hakim pada putusan yang telah resmi dikeluarkan. Tetapi pedomannya adalah apakah hakim di tingkat sebelum Mahkamah Agung itu telah mengadili dengan menurut undang-undang, itu yang pertama. Lalu apakah tidak melampaui kewenangannya seperti ada intervensi dan sebagainya. Itu dua hal itu pedomannya. Ya. Kalau menurut Pak Gayus itu memang terlewati Pak, menjadi salah dilakukan oleh hakim di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kemudian menjadi alasan Mahkamah Agung menganulir putusan atau hukumannya ini Pak? Ya bisa saja, karena begini, bukan hanya saya, tapi banyak pakar hukum pidana di Jogja, antara lain ya ada 8 orang.
ketika mengeksaminasi walaupun tidak berakibat kepada perubahan putusan, tapi ditemukan memang penempatan pasal tidak tepat. Itu bukan saya ya, itu hasil eksaminasi. Kita bisa baca itu di berita. Ada 8 orang menentukan ini penempatan pasal salah. Apakah itu mungkin? Nah, kita ikuti nanti ketika telah hadap pertimbangan hukum melalui putusan yang sah. Jadi kalau melihat sekarang kan ini sudah langsung inkrah ya Pak Gayus, karena kewenangan atau hak mengajukan peninjauan kembali sudah dihapus oleh MK untuk jaksa. Artinya kemudian ini sudah langsung berlaku ya hukuman yang diperbaharui MA ini Pak? Ya tidak, kan masih ada upaya dari terpidana untuk mengajukan PK. Kalau diajukan? Itulah nanti yang menentukan. Kalau diajukan ya? Kalau terpidana boleh PK. Masih boleh. Kalau tidak diajukan berarti langsung berlaku kan Pak? Tidak. Kalau putusan atas PK, nah itu baru berlaku, itu namanya upaya hukum luar biasa. Kalau yang biasa memang sudah selesai, tapi kan ini masih ada yang luar biasa, hak terpidana dan keluarga atau ahli warisnya. Kalau kemudian nanti pertimbangan Hakim Agung ini kita ketahui ya setelah nanti dipublish, dan kemudian misalnya Pak Gayus dan mungkin para pakar hukum melihat ini tidak logis, tidak memenuhi nalar, bisa dianulir lagi atau tidak nih Pak? Tidak ada urusan mengenai nalar apa tidak nalar. Apa yang diputuskan itulah yang terjadi. Kemudian upaya hukum lanjutan lainnya disebut sebagai upaya hukum luar biasa, yaitu PK oleh para terpidana atau ahli warisnya. Nah, ini akan merubah. Bahkan gerasi juga akan merubah kan. Kalau presiden nanti memberi gerasi kembali ke Mahkamah Agung untuk dipertimbangkan, nah itu putusannya. Baik. Kita tunggu berarti sama-sama apa sih pertimbangan dari Mahkamah Agung untuk mengubah putusan ini. Untuk saat ini terima kasih. Betul sekali. Terima kasih mantan Hakim Agung Gayus Lumbun sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Pak Gayus. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia akan kembali seusai headline news pukul 7 waktu Indonesia Barat. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, pemirsa. Dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Mas Jaka, kita mau mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jakarta. Ada Pak Andi. Pak Andi, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leonard. Selamat pagi Pak Andi. Bagaimana Pak menurut Anda terkait dengan putusan kasasi dari Mahkamah Agung di kasus Sambo ini? Silakan Pak Andi, singkat padat saja. Iya, terima kasih. Pertama, saya mau berkomentar dulu. Di antara pakar hukum saja, itu ada pendapat yang berbeda. Perbedaan ya? Itu tadi kan, kalau saya melihat ulasan-ulasan tadi, ada Pak Asep, ada Pak Gayus ya. Nah, terus di dalam hakim sendiri itu ada dissenting opinion ya, DO artinya ya. Opinion, itu ada 2 hakim. Nah, pendapat yang berbeda ya. Ya, artinya apa? Kalau saya melihat di sini, hukum ini memang dari sisi masyarakat, dari sisi hak hakim itu memang tidak bisa memuaskan semua ini. Keinginan gitu. Tapi ada satu ini saya yang mungkin ya, karena saya juga tanya-tanya juga, bisa nggak presiden
artinya mengeluarkan satu, sebetulnya nggak boleh katanya, ini intervensi hukum. Tapi kalau demi keadilan nih ya, bisa nggak itu membatalkan MA lagi, artinya kayak garasi kan dia memohon kepada presiden kan kalau garasi kan. Oh. Nah nantinya, kalau soal untuk membatal garasi aja boleh gitu. Nah membatalkan tuh boleh nggak artinya? Artinya dilakukan review kembali gitu. Itu satu. Oke. Nah yang kedua, dalam proses hukum kita itu kan ada namanya pengacara. Nah itu kan berhubungan dengan, kita kan tahu kasus-kasus yang ketangkap semua ini kan. Nah ini benar-benar murni nggak ada permainan di situ maksud saya. Yeah. Nah itu menjadi tanda tanya itu, karena kan nggak mungkin maksudnya, kalau nggak kenal, kalau nggak ada kepentingan nggak mungkin. Oke. Maksud Pak Andi, hakimnya diperiksa begitu Pak? Iya, maksud saya diperiksa juga harus yang canggih, karena hakim sekarang kan canggih-canggih juga cara-caranya itu, gitu. Jangan. Baik. Nah itu. Baik, terima kasih Pak Andi di kawasan Tebet, Jakarta untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Di belakang Pak Andi ada Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Jaka. Selamat pagi. Silakan Pak Ondo, pendapat Anda Pak. Iya, ini kasus menggemparkan dan menyeret puluhan perwira polisi ke pengadilan. Tetapi akhirnya begini, ini sangat mengecewakan pencari keadilan. Mudah-mudahan MA itu tetap singkatan daripada Mahkamah Agung, bukan mahkamah aneh. Kalau begini kan sama aja dengan cinta ditolak, tapi diobok-obok. Nah ini yang lucu kan. Kasasi ditolak dengan perbaikan. Statusnya ditolak, kok harus tolak itu yang menguatkan keputusan PN dan PT gitu loh. Rizky dan Kuat Ma'ruf itu akan dapat imbas positif ini jadinya dari MA. Karena bila Putri saja diturunkan dari 20 ke 10, nggak mungkin Ricky Rizal itu dan si Kuat itu di atas dia. Paling tidak sama dan atau di bawahnya mereka dapat oleh-oleh itu. MK telah melakukan sesuatu yang tidak biasa menurut rakyat ya, tapi kalau menurut mantan Hakim Agung itu ya ini sudah biasa. Menurut Asep ini tidak biasa. Jadi aneh kita berpikir melihat ini sebagai rakyat. Hanya terdakwa yang bisa melakukan PK kembali. Saya yakin Sambo pasti PK. 1000% saya yakin, karena mereka tahu kalau PK mereka berharap hukumannya turun lagi karena tidak mungkin di atasnya. Karena keputusannya tidak mungkin di atas itu, pasti turun lagi. Ya sudah, kita main gambling aja, pasti turun lagi gitu loh. Jadi kalau bisa ini memang harus ada jalan keluar yang lain. Kalau begini membuat rakyat kecewa dalam mencari keadilan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Ondo ada Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah. Pak Sukarwan, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV, selamat pagi Bang Leo. Selamat pagi Pak Sukarwan, silakan Pak, pendapat Anda Pak. Wah ini baru saat ini terjadi putusan di tingkat lebih tinggi seperti ini. Harusnya Mahkamah Agung kan memperkuat putusan di tingkat pertama maupun tingkat pengadilan tinggi. Kok malah berjungkir balik seperti ini? Lah ini kan membuat kecewa di satu pihak, kecewa ya ada bangga di satu pihak, tapi kecewanya tuh hampir sekian puluh persen masyarakat Indonesia lebih besar, 80% lebih kecewa. Karena hukuman mati seorang Sambo, apa ini gara-gara dia seorang jenderal polisi? Saya tanda tanya besar secara pribadi ini kan rame apalagi sekarang masa-masa lomba-lomba 17 Agustus. Ini kasak kusuk orang sudah membicarakan. Kok seperti ini keadilan di Indonesia? Ini kan tidak adil. Yang jelas tidak adil. Apa pertanyaan-pertanyaan yang beredar di masyarakat bawah, yang awam dengan hukum itu, apa gara-gara ya seorang jenderal polisi punya channel, punya segalanya lah. Ini kan nggak adil saja. Baik. Terima kasih, itu jelas-jelas Pak. pembunuhan berencana kok malah jadi seperti ini. Jelas-jelas pembunuhan berencana loh. Baik. Terima kasih Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Tadi sampai Pak Andi di Jakarta, Mas Jaka berpikir kan ada gerasi itu ya, itu kan extraordinary, presiden bisa. Nah kalau di putusan MA di kasus Sambo ini
Apa bisa seperti itu? Kan tidak bisa ya? Iya, nggak bisa. Bagaimana Mas Jaka, silakan. Kan demokrasi itu kan sudah ada, memang diatur ya, ada kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan masing-masing tidak boleh saling intervensi. Kalau gerasi itu emang diberikan undang-undang kepada presiden. Kalau nanti presiden boleh campur tangan dalam urusan hukum, urusan di pengadilan, ya saya yakin bahaya ya. Situasinya akan semakin lebih berbahaya. Tidak ada kepastian lagi nanti. Tidak, dan hukum akan semakin mudah untuk digunakan sebagai alat kepentingan. Tapi mungkin kenapa ide Pak Andi itu muncul, kalau saya mengartikan ya Mas Jaka, mungkin karena memang masyarakat akhirnya bingung, tidak bisa apa-apa lagi, dan akhirnya ya sudahlah, cari cara yang lain lah supaya keadilan ini ditegakkan. Bagaimana itu Mas? Iya, ini sebenarnya kan publik kalau boleh dibilang sebenarnya sudah mulai dibilang frustrasi, bisa juga antipati, bisa juga tidak berharap lagi bisa juga karena memang faktanya peradilan itu mempertontonkan hal-hal yang bertolak belakang dengan keadilan publik masyarakat. Beberapa kali kan kita lihat tuh, terakhir tadi kita bahas minggu lalu ada Hakim Agung Gasalba. Bahkan kalau tadi Pak Ondo atau Pak Andi tadi lupa katanya sebaiknya Mahkamah Agung bukan lagi Mahkamah Agung tapi Mahkamah Aneh. Itu Pak Ondo. Ada juga yang menyebut begini, bukan lagi Mahkamah Agung tetapi Mahkamah Amputasi. Karena belakangan kerjanya cukup gemar memotong hukuman dari betul. Ada data misalnya 2019 sampai 2022 itu setidaknya ada 20 terpidana korupsi yang hukumannya diperingan. Kemudian juga terpidana narkoba itu dari hukuman mati jadi seumur hidup, dari seumur hidup jadi 20 tahun. Padahal kan ini kan jenis-jenis kejahatan yang luar biasa, sama dengan kasus Sambo. Kasus Sambo itu meskipun bukan kejahatan luar biasa, tetapi penegakan hukum atau sanksi hukumnya itu kan termasuk luar biasa. Kan pembunuhan berencana itu salah satu dari sedikit tindakan yang bisa diancam dengan hukuman mati. Dan itu sudah dijalankan di pengadilan tingkat pertama, kemudian pengadilan tingkat tinggi, dan publik juga menyayangkan kenapa dianulir di Mahkamah Agung. Pak Andi juga tadi ada harapannya ya Mas Jaka, hakimnya diperiksa katanya. Tapi kan kalaupun misalnya itu dilakukan seandainya ya, kan tidak bisa diapa-apakan juga putusan ini. Iya, selama ini kan hakim karena saking independennya, saking tidak boleh diintervensi siapapun juga, ya ada kesan mereka tak tersentuh. KY juga kewenangannya juga tidak kuat-kuat amat, sehingga apapun yang diputuskan oleh hakim atas nama independensi terkadang bahkan sangat sering mencederai keadilan publik. Tapi yang paling penting saat tadi Pak Gayus juga bilang, ya kita tunggu sebenarnya pertimbangan hakim ini apa. Kenapa mengubah putusan hukumannya ini? Kan ada anggapan ini senapas dengan semangat di KUHP yang baru bahwa hukuman mati itu adalah alternatif terakhir untuk pemidanaan. Tetapi kalau itu yang dilakukan, yang dijadikan pertimbangan, itu kan sebenarnya kan tidak berlaku untuk si Putri, tidak berlaku untuk Kuat, Ma'ruf, untuk si Riki. Karena jenis hukumannya bukan mati ya? Iya, bukan mati. Tapi kenapa mereka juga dikasih diskon hukuman yang begitu signifikan? Bahkan Putri dari 20 tahun menjadi 10 tahun. 50%. Diskon 50% itu kan sangat besar ya. Karena mungkin kan ini diputuskan oleh hakim tanggal 8 bulan 8. Biasanya kan kalau Agustus berarti diskon. Tanggal 7 bulan 7, tanggal 8 bulan 8. Mas, tapi pertanyaannya adalah begini. Ini kan juga pembelajaran hukum yang menarik untuk kita ya. Ketika ternyata Mahkamah Agung punya 3 pilihan. Menolak, menerima, atau menolak dengan melakukan perbaikan. Saya rasa yang nomor 3 ini sebenarnya harusnya dihilangkan nih Mas. Karena tidak logis begitu loh. Ditolak, tapi diubah juga, itu bagaimana sih? Ya, itu menimbulkan banyak tafsir ya Mang. Dan ada banyak pertanyaan. Sebenarnya ya kalau ditolak ya ditolak saja. Kalau diterima ya diterima kan. Itu tadi argumentasi Pak Asep Iwan Irawan. Tapi sebenarnya kan bukan kasus pertama. Kalau kita lihat sebelum-sebelumnya, itu juga sebenarnya banyak kasasi yang diajukan oleh terpidana, ditolak,
tetapi ada perubahan, di hukumannya. bukan makin ringan, tetapi kan makin berat kan. Kalau tidak salah kayak semacam Anas, terus ada beberapa terpidana korupsi yang lain waktu ketika masih ada Pak Artijo, itu mereka yang mengajukan kasasi bukannya malah diringankan, tetapi malah diperberat. Itu gitu jenis putusannya itu sudah begitu ya, putusan kasasinya ya, bahwa jadi, ditolak tapi ada perubahan, perbaikan. Betul. Jadi saya pikir bukan masalah tidak terlalu tidak perlu terlalu tapi yang penting adalah bahwa pertimbangan itu harus betul-betul kuat. Kalau toh harus ada menolak kemudian ada perbaikan apakah itu lebih rendah atau lebih tinggi, itu harus betul-betul dengan pertimbangan yang sangat kuat. Kalau saya seperti sekarang misalnya pertimbangan karena senapas dengan semangat KUHP, kan agak aneh juga kalau itu yang jadi pertimbangan. Kenapa yang lain juga dipotong hukumannya? Bukan dihukum mati. Jadi Mahkamah Agung atau Hakim Agung itu harus benar-benar bisa meyakinkan ke publik bahwa apa yang mereka lakukan itu sudah tepat dan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum. Iya. Kalau kemudian nanti keluar juga ya argumentasi atau pertimbangan Hakim MA ini, Mas Jaka. Lalu misalnya tidak logis begitu ya, dan semua praktisi hukum itu mengatakan ini salah nih, tapi kan putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap kecuali kalau Sambo dan kawan-kawan mengajukan peninjauan kembali. Lalu masyarakat bisa apa? Ya kita karena harus menghormati ya apapun keputusan. Itu keputusan meskipun tidak memenuhi rasa keadilan, meskipun aneh begitu. Ya mau nggak mau kita harus menghormati karena sistem hukum kita mengatur seperti itu kan. Yang penting adalah bagaimana ke depannya itu tidak akan ada lagi upaya-upaya atau tindakan-tindakan yang justru memperingan terpidana. Karena kalau Sambo nanti tetap dihukum seumur hidup, kalau sesuai dengan KUHP yang baru, itu kan masih ada peluang untuk diperingan nanti. Betul. Kita harus jeda dahulu, Mas Jaka dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Kembali lagi Mas Jaka, saya ingat dengan simbol lembaga hukum ya, peradilan itu Dewi Keadilan, dan Dewi Keadilan itu matanya ditutup supaya benar-benar bisa objektif menilai sesuatu. Dan kalau secara legal formal apa yang dilakukan Mahkamah Agung ini tidak salah, tapi kan secara prinsip keadilan kelihatannya menjadi tidak terpenuhi. Kedepannya seperti apa ya supaya kemudian kita tidak menjadi linglung lagi, Mas Jaka? Ya, saya pikir kita harus kembali menggugah para hakim ya, bahwa mereka itu harus bertindak sebagai wakil Tuhan, jangan bertindak sebagai wakil setan lah, kan begitu kan. Jadi kan ada kegusaran atau kegundahan di kalangan masyarakat bahwa hakim itu kan yang betul-betul kita harapkan untuk memberikan keadilan, bukan untuk malah mempersulit keadilan. Saya ingat ketika Pak Mahfud itu beberapa waktu lalu memajang semacam karikatur yang isinya satir. Katanya kalau untuk mendapatkan keadilan itu tidak boleh minta, tetapi harus beli katanya. Itu di karikatur yang dipajang Pak Mahfud. Pak Mahfud MD maksudnya ya? Iya, Pak Mahfud MD. Harus beli. Iya, itu ada karikatur seperti itu. Tapi saya lupa yang membuat karikatur itu siapa. Tetapi kan termasuk dipampang oleh Pak Mahfud. Jadi ini menegaskan bahwa masih ada persoalan serius dalam dunia peradilan kita. Kalau kita lihat tingkat kepercayaan publik terhadap peradilan itu juga tidak baik-baik amat. Rendah ya? Terakhir itu kan mereka di posisi keempat. Hasil survei indikator kalau tidak salah. Pertama ada TNI, kemudian Presiden, dan ketiga itu ada Kejaksaan Agung. Dan keempat itu ada peradilan. Beberapa survei juga menyebutkan bahwa di dunia peradilan itu ada semacam situasi yang memaksa untuk para pencari keadilan memberikan sesuatu, upeti atau paling enggak apapun lah namanya kan. Jadi ini PR yang tidak bisa kita anggap remeh, karena kan ketika kita tidak ada keadilan itu akan berbahaya bagi kehidupan sosial. Karena keadilan itu adalah
kebutuhan tertinggi, termasuk kebutuhan tertinggi yang harus diberikan negara kepada rakyatnya. Ketika negara tidak bisa memberikan itu, ya akan menjadi persoalan di kalangan masyarakat, saya pikir. Kalau kemudian ternyata misalnya ya, tadi kan Pak Ondo bilang dia yakin ini Verdi Sambo kawan-kawan akan mengajukan PK nih, supaya lebih ringan lagi, kalau bisa lepas begitu, bebas. Kira-kira bagaimana tuh, Mas? Iya, bisa jadi, karena mungkin dia juga bisa melihat kan, ada banyak pertimbangan untuk siapa tahu masih beruntung kalau dia mengajukan PK. Siapa tahu kalau jadi disunat jadi 20 tahun nanti di penjara dapat remisi, dapat pembebasan bersyarat dan segala macam, dan itu harus kita katakan ada dalam dunia hukum kita. Baik, kita harapkan memang benar hakim adalah wakil Tuhan. Dan Tuhan adil, jadi hakim juga harus adil. Mas Jaka, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi. Sama-sama, selamat pagi. Pemirsa, sungguh aneh Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan terdakwa dan penuntut umum, namun kemudian memperbaikinya. Saat menjatuhkan vonis seperti ini, para hakim agung pasti paham bahwa putusan mereka akan membuat jaksa tidak berkutik setelah Mahkamah Konstitusi menghapus wewenang jaksa untuk mengajukan peninjauan kembali. Meski tidak puas, masyarakat hanya bisa menjadi penonton karena keadilan limbung di tangan Hakim Agung. Saya Leonard Samuslim, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.